Assalamualaikum Pak Waskam. Waalaikumsalam Bu Meli. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan. Bagaimana perasaannya hari ini Pak? Saya hari ini rasanya sehat dan enjoy lah. Enjoy Ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, nanti Pak Waskam akan melakukan supervisi kelas. Untuk itu sebelum saya akan menjelaskan dulu bahwa sebenarnya supervisi ini adalah supervisi yang berbasis pada coaching. Jadi supervisi ini tidak mencari kelemahan, melainkan adalah lebih ke memberdayakan. Nah untuk itu agendanya adalah nanti sebelum ada observasi di kelas, sebelumnya ini ada pra observasi, selanjutnya nanti ada agenda observasi, dan yang selanjutnya adalah pasca observasi Pak. Untuk itu nanti untuk pelaksanaan ini supervisi Pak Waskam akan melaksanakan di kelas apa Pak? Saya hari ini akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal di kelas 10 PJKT 2. Kedua. Ya, jam ke-5 dan 6. 5 dan 6 ya. Ya. Baik. Materi yang nggak disampaikan materi tentang apa Pak? Materinya tentang bullying. Bullying. Iya. Menarik sekali ya Pak ya Iya. tentang bullying. Semoga. Ya. Tujuan layanannya apa Pak nanti untuk materi hari ini? Tujuan layanannya itu pertama siswa memiliki pemahaman tentang pengertian bullying ya, jenis-jenis bullying, sebab-sebab gitu ya, dan motivasi serta dampak dari bullying itu sendiri. Kemudian tujuan yang sifatnya sikap itu supaya anak memiliki sikap dan kesadaran tentang cara-cara yang positif mengatasi bullying gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sampai pada tindakan. Diharapkan siswa juga memiliki atau mampu melakukan satu tindakan upaya mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Iya. Tujuannya baik sekali. Ya. Nah, selanjutnya dari kegiatan supervisi ini apa yang diharapkan dari Pak Waskam nanti kegiatan supervisi ini? Kegiatan layanan BK yang akan saya laksanakan ini saya coba untuk menerapkan diferensiasi di proses. Diferensiasi proses. Jadi saya memiliki pemahaman tentang diferensiasi proses itu bahwa biasanya saya akan melaksanakan kegiatan layanan itu dalam satu bentuk kegiatan gitu. Mungkin saya memberikan pencerahan dengan presentasi atau mungkin dengan diskusi atau mungkin dengan tinjauan ke lapangan. Namun hari ini saya akan coba di proses itu untuk mengajak anak-anak melakukan berbagai kegiatan layanan dalam bentuk berbagai proses gitu. Artinya sesuai dengan kompetensi atau dengan kecenderungan dengan potensi yang dimiliki siswa. Nah, adapun yang jadi pokok adalah diskusi kelompok gitu ya. Namun dalam diskusi kelompok itu anak-anak nanti diharapkan bisa melaksanakan pembahasan materi layanan itu dengan bentuk-bentuk kegiatan yang bervariasi. Jadi saya mendasarkan kepada untuk topik ini didasarkan pada permasalahan yang saya lakukan asesmen terlebih dahulu gitu ya, tentang permasalahan terkait dengan bullying. Mungkin ada anak yang pernah melakukan bullying atau mungkin pernah jadi korban atau pernah melihat satu perilaku bullying. Dan ini saya kelompokkan untuk membahas subtopik dari upaya mencegah dan mengatasi perilaku bullying itu. Di dalamnya nanti ada subtopik tentang jenis-jenis perilaku bullying, motivasinya, kemudian dampak gitu ya, kemudian upaya mengatasi dan upaya mencegah perilaku bullying itu sendiri. Nah ini subtopik yang akan dibahas dalam diskusi, namun dan bentuk diskusi nanti kami akan memberikan pengalaman kepada anak itu dalam variasi proses. Mungkin anak membahas tentang subtopik ini dengan
melihat atau membaca tentang artikel gitu, di internet atau mungkin mengupas video gitu. Kemudian ada lagi kelompok yang membahas subtopik layanan ini dengan wawancara dengan sumber. Jadi karena di pribadi anak itu kan ada potensi visual, auditory, dan kinestetik gitu ya. Jadi dalam gaya belajar mereka itu kemungkinan akan memiliki tipe-tipe gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kami akan memberikan satu pilihan kepada mereka. Barangkali ada anak yang kepingin membahas dengan membaca satu artikel atau mengupas video, ini kami asumsikan kepada siswa yang memiliki tipe belajar visual ya. Kemudian untuk tipe belajar yang auditor itu nanti akan diberikan fasilitasi anak untuk mendengarkan satu paparan, mungkin lewat YouTube gitu loh, tentang perilaku bullying, atau mungkin wawancara dengan sumber informasi secara langsung. Kemudian untuk yang bentuk lain itu kami akan sampaikan juga anak supaya mengambil bentuk sosiodrama. Jadi anak itu nanti bagi yang diasumsikan memiliki tipe belajar kinestetik ini kan dengan satu melakukan aktivitas itu terkait dengan subtopik yang akan dibahas. Itu nanti diharapkan anak bisa melaksanakan kegiatan yang seperti itu, sekaligus nanti menyajikan hasil diskusi ini di depan kelas gitu. Nah, ini yang direncanakan seperti itu. Kemudian seperti itu mungkin ya sementara ya. Jadi nanti metode yang akan digunakan itu apa Pak metodenya? Metodenya sih diskusi yang pokok. Diskusi, iya. Diskusi kelompok ya Pak. Tapi bervariasi gitu untuk diskusi kelompok. Jadi metodenya adalah metode diskusi kelompok. Terus langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kelas tadi adalah seperti yang dipaparkan Pak Osman tadi. Iya. Sebelumnya sudah ada asesmen. Iya. Selanjutnya. Jadi kemudian saya mengelompokkan siswa kelompok diskusi itu berdasarkan hasil asesmen ya, kemudian memberikan topik atau topik bahasan di kelompok diskusi, dan anak melaksanakan kegiatan diskusi. Kemudian nanti secara diundi ya, untuk setelah selesai anak menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah ini kemudian sebagai penguatan dari hasil diskusi, nanti anak-anak akan diberikan satu tayangan video tentang perilaku bullying, dan diharapkan anak bisa melakukan satu tanggapan pengungkapan rasa dan kesadaran dirinya, atau mungkin sikap empati siswa lah terhadap perilaku bullying yang diamati. Kira-kira seperti apa mereka gitu. Nah, kemudian tahapan lain lagi diharapkan, karena upaya mencegah dan mengatasi bullying itu kalau saya harapkan bukan hanya untuk dirinya gitu loh, tapi juga akan bisa mempropaganda istilahnya kepada halayak gitu. Karena kan sekarang banyak ada media yang sangat efektif melalui internet gitu. Dia bisa membuat satu produk yang bisa disajikan di media sosial, yang intinya mau memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus mengajak pada masyarakat untuk bisa mencegah dan mengatasi perilaku bullying di masyarakat, sehingga tidak lagi sering kita dengar terjadi bullying di sekolah, atau mungkin dilakukan anak sekolah tapi di luar sekolah. Ini kan dimungkinkan karena mereka memiliki pemahaman yang kurang dan memiliki sikap serta kesadaran yang kurang positif terhadap kira-kira siapa pihak-pihak yang Pak Osman libatkan untuk kelancaran atau kegiatan supervisi kali ini Pak? Oh iya, ini saya terus terang untuk membutuhkan pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan nanti.
eh, terutama untuk kegiatan wawancara karena anak yang memiliki TPA auditori dia kan akan bisa belajar dengan mendengarkan ya paparan orang lain. Nah, ini saya akan melibatkan teman saya Pak Nova itu sebagai sumber informasi terkait dengan perilaku bullying. Kemudian untuk kegiatan sosiodrama itu karena saya lihat anak-anak juga sudah memiliki kemampuan untuk membuat satu drama pendek atau mungkin film pendek ya tentang perilaku-perilaku yang mungkin perlu dikaji oleh mereka. Seperti mungkin pernah saya lihat ada anak membuat satu film pendek tentang pernikahan remaja, coba untuk diterapkan di sini. Ya baik Pak, kira-kira seberapa jauh semangat Awas kamu untuk melaksanakan kegiatan seperti hari ini Pak? Saya merasa bahwa apa yang saya mau praktekkan ini satu hal yang baru ya, terkait diferensiasi proses dan produk, definisi produk dari layanan BK. Jadi saya kepengen mencobakan gitu apa yang saya tahu tentang kegiatan berdiferensiasi ini, kira-kira lebih efektif atau tidak, atau lebih memberikan pengalaman kepada siswa lebih baik atau tidak. Khususnya Pak, hari ini sudah dilaksanakan di ruang berapa Pak? Saya di ruang 28. Di ruang 28, baik Pak. Baik, segera karena waktunya sudah masuk, segera kita laksanakan sepertinya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak untuk kegiatan hari ini. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, sekarang sehat semua ya. Saya melihat kursinya cukup full, berarti nihil ya. Semua, alhamdulillah ya. Berarti menandakan bahwa kalian berada pada kondisi yang luar biasa. Oke. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kalian untuk menghayati istilahnya. Kalau menghayati berarti memahami sekaligus merasakan. Jadi menghayati itu memahami, berpikir langsung merasakan dalam kesadaran diri tentang perilaku bullying. Mungkin di antara para siswa atau anak sekolah yang melakukan kegiatan bullying terhadap temannya, dan saya yakin kalian juga sudah sedikit memahami terkait dengan apa itu bullying. Untuk itu ya, saya akan berikan angket kepada kalian secara online ya, silahkan kalian untuk mengakses atau klik linknya, klik link oke, silakan dibuka di grup, buka HP, lihat HP ya. Jadi saya tadi sudah men-share link angket yang bisa kalian buka dan klik ya. Itu merupakan asesmen terkait dengan seberapa kalian paham dan terlibat dalam kegiatan bullying. Oke ya. Oke, untuk beberapa saat kalian bisa mengaksesnya sekaligus karena ini pakai online ya, jadi kalian akan langsung masuk di Google Drive saya. Yang isi sudah masuk di file saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Ini hasil dari assessment yang sudah kalian kirim ke Google Drive saya, dan diperoleh hasil oke,
Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan asesmen ini. Selanjutnya, sebagai awalan, sebelum kita melakukan diskusi, bahwa sedikit saja tentang pemahaman perilaku bullying. Nah ini tujuan yang diharapkan bisa dicapai dalam kegiatan hari ini ya. Jadi kalian memiliki pengetahuan, pemahaman ya, memiliki pemahaman tentang bullying jenis, dampak, kemudian memiliki sikap dan kesadaran dalam mematuhi cara positif. Jadi kadang-kadang kita patuh pada cara tapi tidak positif. Nah diharapkan kadang-kadang satu yang positif itu sedikit tidak enak gitu. Nah, gitu ya, positif tapi dirasa tidak enak. Nah, tapi kita memiliki kesadaran. Nah ini diharapkan. Yang ketiga adalah mampu melakukan, ini merupakan satu tindakan ya. Jadi terhadap bullying itu paham, memiliki sikap positif, dan bisa melakukan satu tindakan untuk mencegah perilaku bullying baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk diri sendiri mungkin, nah saya menyadari, menghindari. Tapi untuk orang lain, gimana supaya orang lain, nah nanti kalian bisa melakukan dengan membuat poster gitu ya, atau presentasi di YouTube gitu, di media yang sangat efektif. Kalian presentasi di YouTube sehingga orang-orang tahu tentang apa itu bullying dan bagaimana cara menghindari. Itu kan untuk diri sendiri dan orang lain. Atau mungkin membuat satu video drama gitu, film pendek, nah, lalu di-upload di internet dan beribu-ribu orang akan mengaksesnya, membuka dan akan melihat dan akan mungkin mengambil sisi positif dari video tersebut. Nah ini berarti bisa untuk mencegah terhadap diri dan orang lain. Dari sekian ribu orang, mungkin 10% itu sudah bagus mengikuti sikap positif tadi. Kemudian terkait dengan pengertian bullying itu apa gitu ya. Saya yakin kalian akan nanti memperluas pemahamannya di internet gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Ada yang bisa mungkin menanggapi sedikit tentang pengertian bullying? Apa kalian sudah paham? Gimana Hendra? Sudah sering dengar istilah bullying? Sering gitu. Atau mungkin yang lain, Iman, sudah paham apa itu bullying? Nah, kalian bisa membacanya, coba Dede mungkin bisa dibaca. Bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik, verbal, sosial, dan cyber. Gimana, Man? Ada sedikit pemahaman? Ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini pengertian tentang bullying. Karesta, pernah mendengar orang melakukan bullying? Teman sekolah? Pernah, teman satu sekolah gitu ya. Kalau teman satu kelas enggak ya? Karena di sini orangnya baik-baik semua gitu ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Nah ini tentang perilaku bullying. Jadi bullying itu ternyata tidak dilakukan sekali tapi berkali. Oke, selanjutnya saya mengajak kalian untuk kegiatan dalam diskusi kelompok, oke ya. Jadi kelompok yang bisa kalian buat ini ya. Ini ada kelompok 1, ini ada Pak Is, Sabian, kelompok 2 Ali, kelompok 3, 4, dan 5 dan 6. Oke. Silakan salah satu maju ke depan untuk mengambil
topik bahasa. Oh, bukan yang mengambil topik bahasa. Ini ada kelompok 4. Ini nomor satunya Nina. Ya ini. Silahkan kalian buka. Kemudian kelompok 5 ada Hafid nomor 1. Hafid ya. Untuk kelompok 4 itu ada Prabowo Nur. Kelompok 3 Rafli. Kelompok 2-nya ada Alif. Dan kelompok satunya satu meja tapi beda kelompok. Ya, karena kalian. Oke. Selanjutnya daftar kelompok sudah ada. Silahkan nanti untuk mengelompok. Ya, boleh langsung mengelompok silahkan. Jadi nanti bisa di ruang sini, bisa di teras boleh. Berarti kalian boleh mengangkat 2 meja gitu. Atau di ruang Aksio itu boleh itu ya. Oke. Kemudian kalian bisa membuka itu nanti mungkin yang di bawah itu bisa dibuka. Itu ada petunjuknya. Di situ ada subtopik yang dibahas gitu ya. Subtopik yang dibahas, kemudian petunjuk diskusinya. Di situ nanti kegiatan diskusinya kalian memilih bentuk kegiatannya yang itu. Coba, oke nanti langsung saja ke kelompok ya. Nanti biar di kelompok yang membahas. Nanti akan saya mendatangi kelompok kira-kira bentuknya seperti apa yang akan lihat. Silahkan di sini kelompok 1 mau di mana? Di sini saja. Aksio ya. Tapi mungkin jangan terlalu banyak. Paling mungkin hanya 2 kelompok. Ya, karena kan terlalu. Semoga tidak dipakai tapi. Sudah dipakai. Enggak? Boleh. Kelompok 1, kelompok 2 mau di mana? Saya yakin berbeda-beda atau mungkin ada yang sama. Kemudian terkait dengan petunjuk, di situ pertama carilah bahan diskusi yang sesuai dengan subtopik. Di internet bisa berupa artikel atau video ya. Nah, jadi topiknya apa? Kemudian tentukan bentuk hasil diskusi yang akan disajikan. Yang akan disajikan itu apa dalam bentuk paparan, presentasi dengan PowerPoint, itu kita harus nanti merumuskan dalam bentuk PowerPoint. Mau laptop enggak? Enggak. Kalau itu dianu saja, ditulis di kertas saja nggak apa-apa. Kemudian apa dalam bentuk sosiodrama? Kalau ini sih topiknya tentang akibat yang dialami sebagai korban bullying dan upaya yang dilakukan. Nah ini bukan kan lebih gampang dengan sosiodrama. Jadi drama pendek gitu aja. Ini lebih gampang. Jadi kalau sosiodrama nanti kalian susun dulu skenario-nya ya. Skenario-nya. Nah, kemudian kegiatan diskusi nanti kalau milih sosiodrama nanti tinggal nyusun skenario-nya langsung dipraktekkan. Oke, ini hari ini saya akan tanya nanti supaya kalian bisa memutuskan. Kemudian kalau yang lewat internet mencari bahan di internet lalu dibahas di kelompok. Nah, sesuai dengan topik. Kemudian kalau ingin lewat paparan, nah, pokoknya di YouTube itu ada paparan tentang bullying yang sesuai dengan topik ya. Kemudian atau dengan tanya dengan sumber informasi. Di sini Pak Nova atau mungkin Pak Nova ya nanti ya. Mungkin karena sumbernya 1 jadi kalau ada 2 ya. Oke, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 mau pilih yang mana? Bentuk apa? Silakan. Ini kelompok 4, kelompok 6. Mau pilih itu ya? Atau dalam bentuk sosiodrama? Apa topiknya apa? Bentuk-bentuk perilaku bullying dan penyebab. Kalau PowerPoint jelas ya. Kalau sosiodrama umpamanya, kalau kamu nanti akan mengambil satu peran gitu dalam drama pendek tentang bentuk perilaku bullying dan sebab-sebabnya gitu. Jadi anak mana?
kalau mau drama dibuat skenario nya, kamu peran Ali sebagai apa, Eko sebagai apa, oke, Ardi sebagai apa. Nah, nanti atau kalau mungkin mau ini mendengarkan sebuah paparan, berarti jangan mau di YouTube tentang bentuk-bentuk bullying dan motivasinya sebagainya, dan atau berwawancara dengan Pak Nova. Mau pilih yang mana segera diputuskan ya. Dalam bentuk apa? Paparan dengan PowerPoint atau dalam bentuk sosiodrama? Ya ini kelompoknya Apit juga ya. Jadi kamu mau pilih mana? Sosiodrama atau bentuk paparan PowerPoint? PowerPoint, Pak. Kalau drama itu sebetulnya kalau bentuk-bentuk bullying ya, kalian tinggal membuat skenario kira-kira perannya sebagai apa. Namanya Pak E sebagai pelaku bullying, kemudian membullying Zalfa umpamanya ya. Nah, lalu nanti Agus sebagai temannya yang mempengaruhi juga. Nah, atau kemudian datang ini juga menolong temannya gitu ya. Ini kan dampaknya hanya di situ yang ditegaskan bentuk-bentuk bullyingnya gitu. Mungkin dengan apakah umpamanya membuli minta uang, atau mungkin kalau kemarin di asesmen itu tentang cuit-cuit gitu ya, menggoda wanita, itu kan termasuk bullying. Jadi Oh ini malah ini. Motivasi melakukan dunia. Aduh, musinya nggak enak guys. Oh, punya kuota bukan guys. Oke, sebenarnya. Tidak bisa panjang. Presentasi tapi presentasi tapi atau di videonya pada saat itu ya ada drama gitu. Jadi sekarang bikin skenario dulu, kalian langsung nanti memerankan ya di depan. Oke, nanti videonya nanti pada saat nanti jadi sebenarnya ada yang sampai dari pelaku kalau dia ada korban, korban itu kita menunjukkan iya, tidak tak mungkin. Ya, Mbak Tiri aja. Nah, kita aja ya sampai jam 11. Ya. Oh, Aziz, Arya, Ali, Dewa. Yang dibuka dulu ya. Alhamdulillah ya Allah. Angguran 1. Yang belum masuk. Jadi buka dulu Mas. Arya. Oke, Ali, kelompoknya nanti dikirim ke grup ya.
produknya dikirim ke grup. Kalau yang drama, ini ada satu yang mau menampilkan drama, mungkin akan lebih bagus nanti produknya ada waktu di luar. Jadi menekankan pada subtopik. Kebetulan dramanya tentang dampak korban ya, akibat yang dialami korban dari, berarti walaupun nanti ada tampilan tukang bully, ada yang bully, tapi lebih banyak kepada pengelolaan korban. Yang ingin menampilkan drama lagi, boleh besok dikemas lagi. Di samping yang hari ini sudah dibuat, umpamanya nanti kelompok tetap masih menggunakan kelompok itu. Harapan saya cuma depan bisa hadir lagi semuanya. Kalian bisa menambah produk baru. Umpamanya hari ini kok diputuskan presentasi dengan Canva, lalu grup bersepakat besok kita bikin drama lagi, sosial drama atau drama pendek atau film pendek, boleh, gitu ya. Kalau itu bagus diupload di internet, saya yakin kalian akan mendapatkan royalti. Setidaknya dikenal oleh banyak orang. Dan jadi kalian berarti sudah mampu mempropaganda, tapi dalam bidang positif ya, terkait dengan upaya mencegah bullying. Gitu ya. Oke, kita sepakati aja karena waktunya sudah sangat pendek gitu ya, tinggal ada sedikit sampai jam pulang. Nanti untuk yang Jati, Pak Bayu, undangannya siapa ya? Pak Bayu. Jati keluar, nanti Ayu kuat dan cantik gitu ya. Nanti kita silakan disempurnakan, semua disempurnakan. Jadi sebelum Jumat kalian sudah upload di grup, gitu ya? Upload di grup. Kemudian yang drama kalau sudah punya videonya, kalau di video nanti nggak kejutan ya. Gimana? Nanti dikirim di grup atau enggak? Jangan ya. Atau mau japri boleh nanti ke saya supaya ini pada saat presentasi mungkin tidak akan menjadi kejutan, begitu ya. Pada saat presentasi PowerPoint atau apa, nanti kalian bisa divariasi dengan atau objek lain, video dan sebagainya. Oke, saya simpulkan hari ini kegiatan hanya sampai kegiatan proses, tapi yang saya mungkin baru kali ini juga menerapkan tentang proses yang bervariasi. Artinya diskusi tapi bentuk diskusinya sangat bervariasi. Ini merupakan kegiatan yang akan kita kembangkan di sekolah ini untuk Bapak Ibu guru. Semoga bisa berkembang lebih bagus. Nah, untuk kajian materi hari ini, layang bimbing hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Topik tentang upaya mencegah dan mengatasi bullying itu harus menjadi bagian dari kemampuan, ya, kemampuan kita. Kalian sebagai siswa yang mungkin mudah terpengaruh untuk melakukan bullying, dengan pengetahuan yang hari ini didapat dan upaya-upaya yang sudah kalian bahas dalam diskusi akan menjadi dasar untuk bisa mencegah dan mengatasi bullying. Oke, saya minta tanggapan kira-kira mau nanti bagaimana kegiatan yang sudah kita ikuti hari ini. Bisa memberikan komentarnya? Ya, cukup asik, cuma instruksinya itu ada kurang jelas. Begitu, oke. Terima kasih. Instruksinya belum jelas, kurang begitu jelas. Oke. Mungkin ada lagi Prabowo akan memberikan calon presiden kita. Gimana? Ada apa masukan mungkin atau komentar? Kegiatannya mendadak banget. Mendadak ya kegiatan persiapan itu. Begitu ya. Oke. Ya terima kasih. Mendadak kurang persiapan. Rek, gimana Rek? Ya juga. Bingung. Apa? Oh. Ali memang bakatnya jadi presiden tunjuk-tunjuk. Oke. Kira-kira apa komennya kegiatan hari ini?
agak bingung dengan instruksinya mungkin ya, belum jelas gitu. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian bisa meneruskan lebih baik. Oh ya, Hendra agak komentar. Dari saya mohon maaf bila ada hal yang menyinggung kalian. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita tutup ya. Kita tutup ya pertemuan tadi. Masih ada pelajaran tuh ya. Kita tutup pertemuan kali ini dari saya. Selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Oke, yang merasa mungkin sudah hari ini sehat, acungkan jempol dua. Ada gimana kabar hari ini? Sehat? Oke. Farel, Ainova gimana? Sehat? Sehat. Acungkan jempol dua. Oke, ya. Indra? Luar biasa. Oke. Terima kasih kalian sudah hadir jam ini ya. Kita akan meneruskan kegiatan berikutnya. Sebelumnya saya ingin cek kehadiran dulu. Nampaknya ada beberapa kursi yang kosong gitu ya. Jadi saya ingin coba cek. Agus, tadi berangkat ya? Oh enggak. Kita di pertemuan sebelumnya sudah sampai pada undian ya, meneruskan undian presentasi, dan kelompok 1 mendapatkan urutan pertama. Oke, ya. Saya kira sudah kirim? Katanya Sudah kirim. Yang menyatakan ketuanya nilai ya. Kamu bisa ngatur semua kita nanti itu aktif menanggapi. Kemudian kelompok lain wajib setiap kelompok untuk memberikan tanggapan. Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk sanggahan, pendapat, atau mungkin koreksi gitu. Jadi setiap kelompok nanti memberikan tanggapan terhadap kelompok penyaji. Oke, silakan maju ke depan semua. Kalian boleh dengan meja, ya, boleh diatur, atau mungkin dengan berdiri. Ini artinya moderator berarti membagi yang mengatur tentang proses tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Dina Amelia, saya Lilian Putri, Saya Nanda Yuliansyah. Saya Wadelan Rosman. Saya Prabowo. Jadi di kelompok kami kasih perilaku bullying, subtopik, ciri-ciri perilaku bullying dan upaya untuk mencegah agar tidak terjadi bullying. Perilaku bullying merupakan perbuatan negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara mental maupun fisik. Perilaku bullying bukan hanya orang dewasa, bahkan orang tua dan anak-anak yang masih di bangku sekolah melakukan bullying, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 tanggapi. Berikan tanggapan. Nah, kira-kira tanggapan ya. Ayo. Silakan. 1 tanggapan dari kelompok 1. Oke, ditunda dulu. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2. Kelompok 1 siap ya, nanti menyampaikan ya. Sini Pak. Ada perilaku bullying Di di sekolah.
perilaku bullying di sekolah ada banyak. Contohnya mengejek teman, lalu mencemooh, terus Kekerasan fisik. ya kekerasan fisik juga termasuk perilaku bullying. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi perilaku bullying khususnya di lingkungan sekolah? Dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi perilaku bullying yaitu memberi nasihat yang dilakukan setiap hari, menerapkan pendidikan agama, dan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Supaya kelompok dua? Ya. Oke, kelompok dua ada tanggapan? Ya. Ciri-ciri pembuli yang menonjol di lingkungan sekolah itu seperti apa ya? Untuk karakteristik siswa yang melakukan bullying yaitu biasanya memakai seragam itu tidak rapi atau tidak lengkap. Dia juga biasanya tidak sopan dengan Bullying bisa dipidana. Bisa. Ya, kita dapat pelaku bullying apa bisa dipidana? Menurut kami bisa dipidana karena terutama bila seseorang itu melakukan kekerasan fisik bisa menjelek-jelekan nama baik. Kalau Pak Guru dijelek-jelekin gimana dulu? Bagus. Jadi yang jelas orang itu akan mengalami dampak karena perilaku pencemaran nama baik itu. Dia mungkin akan menjadi minder gitu ya, merasa tersakiti, atau bahkan mungkin karena dijelekkan namanya dia akan tidak berani tampil di depan umum. Nah, itu berarti termasuk bullying, termasuk kriminal bukan? Sebenarnya Gibran bisa di DO ya, dikeluarkan berarti ya. Iya. Gimana? Tidak terjadi perilaku bullying. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih terus. Intinya kami bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat. baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Cyberbullying ini memiliki sifat yang berbeda dari bullying tradisional. Ini juga termasuk bentuk intimidasi yang cukup. Akibat hal itu biasanya perundungan juga berlangsung lama dan membuat korban bullying merasa tidak aman. Banyak. Oke, silakan. Berdua bertanya. Bertanya, bentuk dari pedusial bullying itu apa? Rasis, agama, yaitu biasanya terkait dengan ras tertentu, mengejek seseorang dengan cara meniru logat atau cara berbicara, termasuk jenis bullying ini. Apa ya, berbicaranya dia gitu Pak, kayak ditiru-tiru ini gitu. Silakan aja, seperti waktunya. Izin bertanya, arti dari intimidasi itu apa? perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut, didera atau berbahaya. Menelusur sebetulnya menelusur tapi dengan motivasi, intimidasi. Iya. Ya kalau Sebenarnya untuk tadi yang pengertian dari yang nomor 2 itu nanti. Nomor 2. Iya. Ada kata-kata terjadi ketika orang dewasa tidak ada di tempat kejadian itu. Apakah yang dibully itu selalu anak-anak, tapi di situ kan ada yang melakukan penindasan seperti mengolok-olok, menggoda, memanggil nama dan sebutan yang tidak pantas. Itu kan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Nah itu pengertiannya sebetulnya itu seperti apa? Yang dimaksud kejahatan rasial di situ itu seperti apa? Sebagian besar dimotivasi oleh bias, niat buruk atau kebencian terhadap ras, warna kulit, etnis, negara asal,
agama atau orientasi seksual korban, baik yang sebenarnya Menimbulkan apa? Pertengahannya itu rusak, Pak. Membuat pertemanan rusak gitu ya. Jadi karena perbedaan agama ini letak apa namanya bullyingnya di mana? Membuat Ada penyebab atau motivasi melakukan bullying. Jadi saya mau bertanya, motivasi atau asal mula pikiran seseorang mau membuli orang itu dari mana dan kenapa gitu lah? Oke, makasih ya. Ayo dibuka. Sebab atau motivasi melakukan bullying ada 7, yaitu yang pertama punya kekuatan, yang kedua mencari kesenangan, yang ketiga popularitas, keempat ada masalah di rumah, kelima balas dendam, keenam ketidaksukaan, batas kemampuan. Nah, yang kemampuannya di bawah rata-rata itu bisa menjadi korban bullying. Terus kalau masalah di rumah, orang yang jadi korban bullying Pelampiasan. kan diancam. Ya dari pergaulan lah, pergaulan temen-temennya. Iyalah. dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan media yang luar biasa. Oke? Kita lihat ada satu topik lagi yang mungkin perlu disajikan. Bentuk-bentuk perilaku bullying sudah, kemudian ciri-ciri pelaku bullying sudah. Kemudian topik kedua, siapa nih yang pegang topik kedua? Di kelas ini kita cuma sampai di sini. Selanjutnya kita akan menanggapi satu video perilaku bullying. Ya bareng-bareng nanti kita lihat kira-kira seperti apa. Nah, yang lebih penting dari penyajian video ini adalah tanggapan kalian terhadap perilaku bullying yang mungkin perlu kita sikapi secara bijaksana. Ini merupakan rekaan ya, artinya tidak sesungguhnya tentunya ya. Tapi yang dibalik video ini sebetulnya sering terjadi di sekolah. Oke, kita tanggapi bersama-sama ya. Kira-kira ada yang bisa melihat, menanggapi dari sisi korban gitu.
Kira-kira dari sisi korban itu pelakunya kira-kira gimana perasaan? Dari sisi yang menjadi sasaran bullying. Iya, jadi yang korban bullying, kira-kira kamu bisa merasakan apa? Kasihan. Kasihan dengan korban gitu ya. Begitu. Nah, kalau dengan pelaku mati itu apa ya? Ya, mati itu apa? Menyebalkan gitu. Oke, ada yang tanggapi lain? Gimana? Hendra? Gimana? Dari sisi korban, menurut perasaan kamu, perasaan terhadap korban, gimana perasaanmu? Misalnya seperti apa? Diungkapkan. Kasihan bener kalau lawannya pelakunya tidak bisa melawan, kira-kira alasannya apa? Tidak bisa melawan? mungkin tidak berani. Tidak berani, merasa tidak mampu untuk melawan. Ada lagi mungkin? Ya? Rasa takut karena tidak memiliki kemampuan untuk melawan, gitu ya? Secara fisik merasa kalah, gitu loh. Tapi di sana juga ada pelakunya perempuan juga ya? Iya. Kira-kira ada yang nanggapi, Hafiz kok perempuan berani membuli? Kenapa ya? Kondisi itu tadi berani membuli? Karena rame-rame kali ya Pak. Ya karena dari sisi kok dia kok kalau tadi kan penyebabnya karena punya kemampuan ya, punya kekuatan. Tadi penyebab membuli itu dari kelompok satu. Nah, perempuan kok berani membuli? Oh ada temennya, karena dia punya kelompok gitu. Jadi berada pada satu geng itu kelompok yang membuli dia sehingga merasa mampu gitu ya. Kemudian kok tidak melawan Rik? Adik. Oh yang korbannya tidak melawan itu. Kenapa itu? Ya karena sananya banyak. Sudah banyak, jadi merasa tidak mampu melawan yang lebih banyak gitu. Ya, merasa, tapi ada sisi lain nggak tadi? Kalau tidak melawan dengan cara lain begitulah. Mungkin dengan melapor ke guru atau minta bantuan polisi gitu. Bisa nggak dilakukan seperti itu? Bisa. Bagi yang tidak mampu melawan tapi lapor ke polisi untuk menyelesaikan bullying itu, bisa nggak? Nah, tapi kok dia tidak lakukan? Punya alasan lain nggak? Karena dia punya hati ya Pak. Ya? Dia punya hati yang itu sangat baik. Punya hati yang luar biasa, begitu ya? Iya. Tadi katakan bahwa tidak perlu saya membalas gitu ya. Tidak ada artinya, hanya mungkin tidak terdengar gitu ya. Ini menurut Adi karena kebaikan hatinya begitu ya. Jadi tidak harus kejahatan dibalas dengan kejahatan. Justru dengan sikap lembutannya tadi tidak terlihat kok tiba-tiba saja bisa baikan begitu ya. Jadi film ini kayaknya ada yang linknya tidak nyambung ya. Yang pernah bikin film pendek. Kok tiba-tiba saja berubah gitu jadi baikan, harusnya diungkapkan ya. Ada proses ya. Mungkin pelakunya dipanggil atau ya Ke sekolahan suruh dinasihati. kamu bisa bikin film lebih bagus ya. Kasih yang Sedikit, iya, nggak banyak. enggak kita baik Pak. Kasihan terhadap korban ya. Iya. Harusnya si korban melakukan apa itu dengan kasus? Tergantung Pak, kalau korbannya lebih besar hajar. Enggak, korbannya yang seperti tadi itu mestinya bagaimana? Harus bercerita kepada orang tua Pak. Cerita pada orang tua. Iya. Terus mengajak orang tua untuk membuli, Untuk melapor ke guru BK Pak. atau guru BK. Ya, saat ya dari perasaan kalian terhadap korban kasihan gitu ya. Dan menyayangkan dia tidak ada rasa sayang nggak? Artinya saya kok tidak melawan.
nggak punya terhadap korban. Apa sih korban sudah termasuk sangat bijaksana melakukannya? Kalau jadi korban, ya emang sih kalau misalnya kalau saya jadi korban kan bisa yang pelakunya itu kayak ngancem gitu ya Pak. Terus tapi saya juga punya rasa takut, tapi kalau dipikir-pikir lagi itu emang harus dilaporkan dan kita harus berani sama pelaku itu biar nggak langsung sama kita lagi. Oke, jadi ada kalian sebagai korban harus memiliki rasa keberanian, ya. Hanya mungkin caranya berani melangkah untuk mencari penyelesaian begitu ya. Jadi yang dimaksud bukan berani melawan atau memanas ya, tapi mencari penyelesaian. Dia nggak melakukan hal yang itu. Ya, mereka tidak lagi melakukan bullying terhadap kita maupun yang lain begitu. Oke, berarti kasihan, insya Allah bisa menyadarkan pelaku untuk tidak melakukan bullying. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa kita bahas di beberapa pertemuan tentang bullying, dan kita cukupkan ya, membuat diri kita bisa mencegah atau menghindari perilaku bullying dan mengaruhi masyarakat sekitar, mengajak teman-teman untuk tidak terlibat dalam atau melakukan bullying. Bisa ya? Kalian bisa mengajak teman-teman, lingkungan kalian, orang-orang yang kelihatan memiliki ciri-ciri perilaku bullying untuk tidak melakukan, bisa ya? Oke, saya kira itu. Kalau mereka belum paham, berikan pemahaman. Kalau mereka butuh pendampingan, cobalah kalian dampingi untuk tidak melakukan bullying. Perilaku dalam bullying, dalam sajian tentang bullying ini, jadi pelaku atau korban. Nah, kira-kira bukan memilih. Apakah dua-duanya bisa dipilih? Mau jadi pelaku? Mau jadi korban? Tidak. Oke. Jadi kalian tidak ingin jadi pelaku dan tidak ingin jadi korban bully. Oke. Kalau begitu kita harus bergerak seperti apa? Harus melakukan apa? Ketika tidak ingin jadi pelaku, berarti kita tidak atau jangan sampai melakukan kegiatan bullying. Ketika tidak ada perilaku bully, maka tidak ada korban bully. Gitu ya. Jadi dengan satu kalian mengambil sikap tidak melakukan bully, di lain sisi tidak ada korban bully. Gitu loh. Jadi apa? Tentu dengan kesadaran ya, jadi dengan kesadaran diri, kesadaran timbul karena paham ya tentang akibat bully, akibat yang terjadi ketika terjadi pembulian atau perundungan. Gitu. Bagi para pelaku, bagi kalian yang mungkin yang pernah membuli, juga kalian akan bisa mencegah perilaku bully itu ketika paham. Oke, harapan saya kalian bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan bullying. Cukup? Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kalian. Bagi yang belum setor karyanya, mohon nanti tunggu ya. Terima kasih ucapkan untuk kalian yang sudah mengirimkan karya yang dimiliki. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan berdoa bersama. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Waskam. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat saja Pak ya. Baik, jadi untuk percakapan hari ini adalah seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya. Ada pra-observasi, ada observasi yang sudah kita lakukan, dan sekarang adalah percakapan pasca observasi. Siap. Ya. Setelah Pak Waskam melaksanakan observasi kemarin sekitar 1 menit, apa perasaan Pak Waskam setelah Pak Waskam melakukan praktek pembelajaran atau layanan
fisikal yang berdiferensiasi, Pak? Oke, saya merasa senang gitu, karena saya merasa punya apa ya, pertama pengetahuan tentang layanan BK berdiferensiasi. Kemudian pada saat melaksanakan gitu di kelas untuk melaksanakan layanan BK yang berdiferensiasi, saya merasa punya pengalaman yang berbeda gitu dari yang biasa dilakukan. Dari praktek yang sudah dilakukan Pak Waskam, kemarin Pak Waskam menyampaikan bahwa Pak Waskam ingin melakukan pengembangan di area diferensiasi proses. Nah, setelah melakukan praktek kemarin, sejauh mana Pak Waskam merasa ketercapainya sudah Pak Waskam lakukan? Untuk pemahaman saya tentang layanan diferensiasi ini, yang saya tangkap dari Bu Neri sampaikan itu diferensiasi dalam bidang proses dan produk gitu ya. Oh gitu, ada yang produk. Nah kemarin saya memang karena saya mulai dari proses dulu, jadi saya kepengen coba untuk berdiferensiasi dalam proses. Metode yang saya sampaikan kemarin itu kan metode diskusi ya. Ternyata di yang layanan diferensiasi ini saya mendapatkan satu model baru gitu. Artinya ketika saya melakukan kegiatan diskusi, saya diawali dari asesmen. Saya coba kelompokkan berdasarkan hasil asesmen itu. Nah, kemudian kami beri tugas dengan subtopik bullying itu pada kelompok dengan subtugas yang berbeda. Jadi sebetulnya bukan mendadak, tapi mungkin karena belum terbiasa saja. Gitu. Jadi model diskusi yang menurut saya baik dalam konsep diferensiasi, tapi karena belum terbiasa sehingga saya juga mungkin persiapannya tidak sampai, anggap saja tidak sama ya, artinya seksama menurut pikiran anak gitu loh. Jadi si anak itu belum paham banget sih sebetulnya gitu loh. Baik, dari yang sudah disampaikan Pak Waskam tadi, apabila dengan skala 0 sampai 10, Pak Waskam sudah di posisi berapa dari ketercapaian yang sudah Pak Waskam? Oh gitu ya. Dari hasil ini dilihat dari prosesnya, jadi mungkin baru 50% ya. Artinya 50% begini, itu saya punya pemahaman, sudah melaksanakan, tapi pelaksananya di kelas itu saya terus terang belum puas, gitu. Belum seperti yang saya obsesikan. Gitu. Jadi artinya kalau bisa singkat, Pak Waskam masih kalau dari 10 sampai 10, Pak Waskam merasa masih di posisi 5. Iya. Nah sekarang untuk mencapai misalnya 10 itu adalah sesuatu dengan yang Pak Waskam harapkan, kira-kira apa yang mau Pak Waskam lakukan kembali agar bisa perbaikan dari angka 5 ke angka 10? Iya. Pertama saya harus lebih memahami lagi secara operasional gitu. Artinya secara operasional layanan berdiferensiasi itu seperti apa? Secara operasional artinya saya punya pemahaman konsep, juga pemahaman tindakan langkah nyata yang bisa dilakukan dalam konsep layanan berdiferensiasi itu gitu. Jadi upaya yang mungkin harus saya lakukan pertama dari memahami dan sering menerapkan gitu dalam setiap layanan. Ya, yang sudah Pak Waskam sampaikan itu karena pengalaman baru 1 kali melakukan, jadi kita masih butuh proses belajar kembali agar sering dan tentunya kita mungkin bisa mengetahui teknik-teknik apa yang harus kita lakukan agar bisa lebih berdiferensiasi. Iya. Jadi saya itu kan baru satu metode diskusi ya, diskusi berdiferensiasi. Itu yang saya pahami seperti itulah. Mungkin ketika saya menerapkan metode lain yang berdiferensiasi, ya saya harus mengembangkan lagi kan itu dan. Baik Pak, dari hasil observasi yang sudah saya lakukan,
Saatnya saya bisa memberikan umpan balik kepada apa yang sudah Bawaskan lakukan sesuai dengan rencana apa yang sudah Bawaskan susun. Di situ saya bisa melihat bahwa Bawaskan sudah baik dalam memberikan definisi proses, Bawaskan sudah dimulai dengan melakukan asesmen dahulu, memberikan kelompok, dan mungkin saya bisa memberikan umpan baliknya itu ada satu hal yang belum Bawaskan lakukan itu kemarin Bawaskan belum menanyakan tentang kesadaran diri dalam emosi atau perasaan yang sedang dirasakan oleh anak. Yang kedua, Bawaskan sudah baik dalam menstimulasi anak untuk lebih aktif pada saat proses diskusi dan presentasi. Anak bisa berpendapat, sudah bagus, Bawaskan terus berusaha menggali atau biar anak itu lebih aktif dalam berpendapat. Secara keseluruhan ya saya anggap Bawaskan sudah untuk pertama kalinya melakukan ini sudah baik, dan mungkin nantinya bisa lebih pengelompokan kelompoknya itu lebih fokus pada berdasarkan apakah berdasarkan asesmen atau berdasarkan biaya belajarnya. Kemarin Bawaskan masih menggabungkan keduanya, jadi masih agak bingung arahnya mau ini yang belajar atau berdasarkan asesmen. Baik, Bawaskan tadi waktu sudah menyampaikan rencana-rencana juga nanti perbaikannya mau Bawaskan lakukan seperti apa, bagaimana memahami lebih dalam komunikasi. Yang kedua adalah sering melakukan, jadi pertama-tama Bawaskan bisa mengambil sebuah pengalaman dan atau perbaikan. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih Bawaskan. Bawaskan sudah mau berkolaborasi, mau mendukung saya dalam menyelesaikan acara ini. Semoga itu bermanfaat untuk Bawaskan. Terima kasih. Saya sudah minta maaf kalau dalam proses ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada perbedaan. Setelah itu saya ucapkan terima kasih, semoga Bawaskan bisa mempraktekkan apa yang sudah Bawaskan nantikan dan memperbaikan seperti apa selanjutnya, tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Bawaskan akan melakukan pengembangan sampaikan lagi kira-kira apakah mau akan tetap melakukan di Indonesia atau tidak? Saya sekarang ini merupakan satu pengalaman baru dan menurut saya baik gitu. Jadi saya coba terapkan di setiap pelayanan. Jadi hanya mungkin saya perlu memahami lebih jelas tentang konsep diferensiasi itu apa hanya sebatas yang saya sampaikan tadi atau memang masih kurang gitu kan. Saya juga butuh pembelajaran lebih jauh. Jadi mungkin dari sumber lain atau memang sebatas yang saya utarakan tadi atau memang bisa lebih atau masih banyak yang perlu lagi dikembangkan dalam konsep diferensiasi ini ya. Yang jelas sih karena itu hal yang baik ya tentu saya berniat untuk menerapkannya pada setiap kegiatan yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Bawaskan untuk kerjasamanya. Ya. Saya juga maaf kalau bisa kekurangan. Saya akhiri ya Pak Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.